Halo guys, David di sini dan mungkin Anda udah nyadar ya video di awal tahun 2021 ini diisi dengan tangan kiri saya yang kelihatan belang oleh jam tangan. Banyak banget yang komen soal itu. Salfok belangnya bang, tangannya ada putih-putih bang. Abis berjemur ya bang? Ya, kalau Anda nggak pernah lihat tangan belang berarti Anda nggak pernah ngalamin yang namanya siang-siang naik motor pakai jaket tapi tangannya nggak pakai sarung. Dasar orang kaya pasti. Atau Anda nggak pernah pakai jam tangan sambil dijemur kali ya, kayak kasus saya yang pakai Xiaomi Mi Watch pas kemarin liburan di Wakatobi. Daerah pulau yang pasti panasnya itu nggak nanggung. Makanya, follow IG Gadgetin biar bisa tahu behind the scene dari channel ini. Yup, Xiaomi Mi Watch. Sebenarnya smartwatch ini udah di-launching sekitar sebulan lalu ya, pas akhir tahun 2020 gitu. Tapi saya nggak sempet langsung review karena jadwalnya udah penuh dan kepotong liburan. Jadi saya sekalian pakai jamnya aja buat liburan. Dan selama saya pakai Xiaomi Mi Watch ini pengalamannya jos banget. Buat harga 1,6 jutanya saya langsung kasih kesimpulan aja ya, jam ini worth it. Bagian yang paling bikin saya seneng dari jam ini ada di baterainya, yang diklaim Xiaomi bisa tahan selama 16 hari sekali cas. Makanya saya berani bawa liburan seminggu. Dan untungnya klaim yang dibilang Xiaomi itu nggak ngadi-ngadi. Di hari pertama pas saya masih di bandara tanggal 29 Desember pagi, baterainya keisi 89%. Dan pas udah balik tanggal 3 Januari malam, baterainya masih nyisa 29%. Berarti 29, 30, 31, 1, 2, 3 berarti ada 6 hari baterainya kemakan 60%. Lumayan banget daya tahannya. Apalagi bobot dari Mi Watch ini juga enteng banget, sekitar 32 atau 33 gram. Dan kalau ditambah strapnya 50 gram doang totalnya. Nggak bikin tangan risih karena berat lah. Oh ya, buat ngecasnya sendiri si Mi Watch ini pakai charger magnetik gini dan durasi ngecasnya 2 jam. Selain bagian baterainya, saya juga suka sama layarnya yang udah AMOLED, yang warnanya kerasa kontras dan kaya banget. Udah wajib lah ya buat smartwatch sejutaan zaman sekarang, dan biar baterainya bisa awet juga. Ukuran layarnya udah pas 1,39 inci dan resolusinya lumayan tinggi, 454 x 454 pixel. Layar jam ini juga udah dilapisin pakai Corning Gorilla Glass 3 biar bisa lebih strong. Dan ngomongin soal strong, saya ada sedikit ngambil resiko dengan ngajak Mi Watch ini snorkeling ya pas liburan kemarin. Saya bilang agak beresiko karena walaupun Mi Watch ini punya rating tahan air sampai 5 ATM dan memang udah cocok buat snorkeling, tapi saya kayak masih ngeri-ngeri gitu sama namanya air laut. Lebih kuat dari air tawar soalnya. Tapi untungnya jamnya masih kuat-kuat aja, walaupun saya snorkelingnya sejam lebih, dan sekarang bisa kita review. Kalau matot mungkin udah nggak jadi bikin videonya kali ya. Kalau buat diving saya baru nggak berani karena sertifikasi 5 ATM memang bukan buat diajak nyelam. Kalau buat olahraga lain baru aman lah, apalagi jam ini udah ngedukung 117 mode olahraga, jadi mulai dari lari, sepedaan, triathlon, sampai nge-gym pun semuanya ada. Dan jam ini juga udah didukung GPS biar data kita lebih lengkap dan akurat lagi. Kayak kecepatan kita lari, jarak yang udah kita tempuh, dan kalori yang kebakar ternyata juga bisa lumayan dihitung lah kalau kita ada GPS. Desain watch face yang bisa kita pilih juga jumlahnya seratusan lebih. Silakan dipilih aja sesuai selera. Kalau buat fitur-fitur yang umum kayak blood oxygen monitor buat ngukur kadar oksigen dalam darah, itu nggak usah ditanya lagi. Pasti udah ada, fitur wajib ini. Terus ada juga monitoring level stres kita, bisa dipakai buat ngatur nafas juga. Biar lebih nyantai gitu, monitoring denyut jantung selama 24 jam, dan ada juga fitur buat monitoring pola tidur kita. Sebagai smartwatch yang harganya sejutaan, Mi Watch ini udah kece sih. Oh ya, satu lagi, aplikasi yang dipakai buat ngelengkapin jam ini bukan Mi Fit lagi ya, tapi Xiaomi Wear yang tampilannya juga sama rapinya, tapi kelihatan lebih seger aja, apalagi ada avatarnya di sini. Lumayan. Kalau dari fungsi sih, saya nggak ngerasain banyak bedanya ya sama Mi Fit, udah sama bagusnya lah. Nah, kalau misalnya buat Anda harga Mi Watch udah terlalu tinggi, Xiaomi juga ada ngeluncurin Mi Watch Lite, versi yang lebih basic lagi, yang bentuknya juga beda sih. Kotak kayak gini. Ini lumayan buat bikin orang salah paham, apalagi kalau kita pakai watch face yang kayak gini, bakal dikira jam mahal pasti. Padahal harganya nggak sampai sejuta. Lebih tepatnya 899.000. Buat fiturnya sendiri jelas nggak bakal sekeren Mi Watch ya, tapi udah cukup lah kalau ingat harganya. Mode olahraganya ada 11 saja, tapi yang penting-penting kayak lari, sepedaan, trekking, dan berenang ada. Berenang juga aman. Soalnya Mi Watch Lite ini udah ada sertifikasi 5 ATM. Kalau ada wearables yang nggak ada rating tahan air, itu gawat banget sih. Mi Band aja ada soalnya. Terus Mi Watch Lite ini juga punya layar yang ukurannya 1,4 inci, yang panelnya TFT LCD dengan daya tahan baterai yang diklaim Xiaomi bisa up to 9 hari. GPS ada dan fitur-fitur lain yang basic juga ready. Kayak monitoring denyut jantung, monitoring tidur,
terus panduan bernafas, dan lain-lain. Yang bisa Anda harapin dari sebuah smartwatch budget itu, Mi Watch Lite ini pasti udah ada juga. Posisi Mi Watch Lite ini ada di tengah-tengah lah ya. Yang paling basic itu Mi Band 5, terus naik setingkat ada Mi Watch Lite ini. Dan yang paling tinggi ada Mi Watch yang tadi, tinggal disesuaikan aja sama budgetnya. Lanjut, mungkin dari tadi Anda udah salfok sama TV yang ada di samping saya ini ya. Karena ya kita jadiin thumbnail juga, karena ukurannya gede banget, 55 inci. Yap, ini Mi TV 4 yang paling baru. Ini varian yang bezel-less punya, yang harganya 8 juta kembali 1000 perak. Kalau menurut Anda harganya kedengeran tinggi buat TV 55 inci, apalagi Mi TV 4 yang kemarin pernah kita bahas, yang ukurannya 55 juga, harganya itu cuma 5 juta, ini kok bisa sejauh itu? Tunggu dulu Bang Jago, yang ini beda. Bagian pertama yang ngebedain banget tentu aja ada di bagian bezel ya. Dari namanya aja udah bezel-less. Xiaomi kayak pengen orang tahu gitu kalau bezel di TV ini bener-bener tipis. Kalau saya lihat paling cuma 6 mm doang. Dan screen to body ratio-nya bisa sampai 96%. Hampir layar semua. Kalau misalnya Anda masuk ke rumah orang dan ngeliat TV di ruang tamunya gede banget dan bezelnya tipis kayak gini, pasti langsung mikir kalau rumahnya mewah, yang punya tajir. Padahal modalnya nggak sampai 10 juta. Bagian sisinya ini kebuat dari metal ya, bukan plastik, biar kesannya itu lebih premium lagi. Dan pas TV-nya dinyalain, mata kita juga kayak dibohongin gitu. Serasa bukan TV di bawah 10 juta soalnya. Layarnya cakep. Udah 4K tentu aja, dan panelnya udah pakai tipe quantum dot panel alias QLED punya, yang teknologinya itu bisa ngasilin warna yang lebih kontras, plus warna hitamnya juga lebih dalam daripada layar LCD biasa. Color game mode-nya sendiri udah kena 100% di NTSC dan 95% di DCI-P3. Kaya banget. Coba aja Anda pergi ke toko elektronik di dekat rumah Anda dan coba bandingin langsung sama TV yang pakai LCD biasa. Beda. Padahal harga Mi TV 4 bezel-less ini nggak jauh beda dari LCD. Dia juga udah dukung HDR10+, dan Dolby Vision juga udah didukung. Lumayan menang banyak lah. Sistem audio di TV ini pakai 6 unit speaker, 4 buat full range, dan 2 buat tweeter. Sistemnya juga udah didukung sama Dolby Audio, ada DTS Sound juga, dan tentu aja udah ada koneksi HDMI 2.1 biar koneksi eARC-nya bisa jalan. eARC itu teknologi yang bikin suara yang disalurin lewat koneksi HDMI jadi nggak kekompres ya. Kalau HDMI yang biasa, yang generasi lama itu nggak ada, itu biasanya suara kekompres. Dan kalau misalnya udah 2.1, dia udah aman. Halo guys, David sini, dan ini adalah Xiaomi Mi 10T dan Xiaomi Mi 10T Pro, kedua HP yang banyak banget ditanyain di kolom komen. Buat sistem operasinya sendiri, Mi TV 4 bezel ini udah pakai patch wall, udah kayak TV Xiaomi yang lain yang basisnya Android TV 10. Prosesornya quad-core A55 dengan RAM 2GB. Intinya navigasi di TV ini udah mulus. Itu aja lah, nggak perlu ngerti prosesor TV lah ya. Jujur aja, pas dengar soal harga TV ini, saya agak terkejut sih. Kok harganya lumayan tinggi ya? Kayak bukan Xiaomi gitu, 55 inci 8 juta. Modal bezel-less doang, karena saya waktu itu baru dengar nama dan harganya kan. Tapi setelah saya cek detailnya, ternyata udah pakai QLED, speakernya ya kayak gini, bisa Anda dengerin sendiri. Koneksinya gitu, prosesornya gini, saya jadi ngerti, dan harganya memang ujung-ujungnya Xiaomi lagi sih. Ngerusak pasar dan bikin orang bisa dapat TV dengan bezel tipis, tapi dompetnya kejaga biar tetap tebel. Makanya judul video ini saya tulis kayak di bawah, kok Xiaomi bisa bikin produk kayak gini ya? Kadang heran aja, sebenarnya mereka itu untung nggak sih jualan kayak gini, nggak cuma di HP, tapi di bagian lain, yang jam, yang TV juga ceritanya sama, tapi ya udahlah, mumpung bisa kita nikmatin ya, sikat aja. Demikian sedikit cerita saya soal 3 produk baru dari Xiaomi. Ada Mi Watch, Mi Watch Lite, dan Mi TV 4 yang 55 inci yang bezel-less. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. QLED bukan OLED, ngomong-ngomong. Jangan salah. Kalau OLED mah, wah, 30 mungkin.